Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. A. Pengertian. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serealia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman yang lain. 1. Serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. 2. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. 3. Umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. B. Jenis dan manfaat. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak ditumbuh di Indonesia. Produksi serealia di Indonesia sebagai besar berupa padi sebagai bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. Jenis serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian banyak sekali ragamnya dan syarat gizi. Di sini hanya akan diuraikan jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang umum dijumpai di Indonesia. Serealia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. 1. Jenis serealia dan manfaatnya. A. Beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. B. Jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. C. Gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. D. Sorghum. Sorghum adalah tanaman yang serbaguna yang dapat digunakan untuk sebagai sumber pangan ternak dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. 2. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. A. Kacang tanah. Kacang tanah atau Aracis hypogaea L. tergolong ke dalam familia Fabaceae, biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-90 hari setelah tanam. B. Kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau atau Vigna radiata L dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. C. Kedelai. Kedelai atau Glycine-max L termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae, berbuah berbentuk polong dan berbanyak dengan biji. 3. Jenis umbi dan manfaatnya. A. Ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. B. Singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman pardu dengan akar tunggang dan sejumlah akar yang akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. C. Talas. Masyarakat kita biasanya mengkonsumsi talas hanya untuk camilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan sejumlah daerah tropis, umbi talas ini dijadikan merupakan salah satu makanan pokok. D. Kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Teknik pengolahan. Bahan-bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi, namun bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak, seperti umbi kentang. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap tubuh.
Teknik pengolahan bahan pangan panas basah atau moist head. Teknik pengolahan bahan makanan panas basah moist head adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan panas basah. 1. Teknik merebus. 2. Teknik poaching. 3. Teknik bracing. 4. Teknik menggulai. 5. Teknik mengukus. 6. Teknik mendidih. 7. Teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering adalah sebagai berikut. 1. Deep frying. 2. Shallow frying. 3. Sauteing. 4. Baking. 5. Grilling. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar memiliki nilai kemanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi dan kebutuhan. 1. Pengolahan serealia. A. Beras. Di era modern ini, sebagai besar keluarga Indonesia memasak nasi dengan rice cooker. Namun, dahulu atau di daerah yang lain belum memiliki aliran listrik atau listrik tidak selalu hidup. Banyak keluarga atau masyarakat yang memasak nasi dengan cara tradisional. B. Jagung. Mengapa dinamakan nasi jagung? Karena bahan utama biji jagung yang dikeringkan. Meskipun begitu, bahan nasi jagung tidak hanya biji jagung saja, melainkan dicampur dengan beras. Nasi jagung menjadi makanan pokok khas penduduk Madura. Nasi jagung sama halnya dengan nasi putih, biasanya dimakan dengan lauk pauk lainnya. Sajian nasi jagung biasanya ditemani lauk ikan asin dan rempeyek teri dengan sayur urap, tumis terong, tumis lodeh atau tumis cabai hijau. 2. Pengolahan kacang-kacangan. A. Kacang tanah. Kacang tanah sangat digemari masyarakat Indonesia. Berbagai macam olahan pangan dapat dibuat dari kacang tanah. Pada umumnya kacang tanah dibuat makanan camilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari bahan kacang, dan juga sebagai saus atau bumbu dari suatu olahan pangan seperti bumbu kacang untuk gado-gado, bumbu pecel untuk sayuran pecel, dan bumbu somai dari olahan pangan somai. B. Kacang hijau. Kita telah mengetahui kacang hijau mengandung banyak vitamin dan manfaat. Demikian pula dengan dalam pengolahannya, kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai macam makanan kudapan. 3. Pengolahan umbi. Pangan umbi-umbian sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh, kopi di sore hari. Umumnya jika untuk pengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi-umbian atau ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, maupun kentang. Penyajian dan pengemasan makanan. Penyajian dan pengemasan makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu hidangan makanan adalah cara penyajian makanannya. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi, warna, tekstur atau bentuk, rasa, bau, dan alat atau kemasan sajian makanan. Penyajian makanan merupakan salah satu prinsip dari sanitasi dan higienitas makanan. Prinsip higienitas dan sanitasi. 1. Prinsip wadah. 2. Prinsip kadar air. 3. Prinsip kadar makanan dapat dimakan. 4. Prinsip panas. 5. Prinsip alat bersih. 6. Prinsip penanganan makanan.